Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama tentang integritas akademik dan plagiarisme. Topik pada pembahasan hari ini menjadi salah satu topik yang cukup penting karena pada saat ini banyak sekali para akademisi yang menganggap tulisan itu masih sebagai kegiatan sekunder atau sebagai formalitas. Nah, misalnya ketika seorang mahasiswa dihadapkan dengan menulis karya ilmiah skripsi, maka karena anggapan dia sebagai kegiatan pelengkap, kegiatan sekunder, kegiatan formalitas, maka penulisannya pun tidak sesuai dengan norma-norma eh, norma-norma penulisan akademik. Kemudian dalam sivitas akademika penting bagi kita untuk memahami bagaimana integritas akademik dan plagiarisme. Nah, beberapa waktu lalu muncul berita buruk yang mencoreng wajah pendidikan di Indonesia, yaitu seorang alumni yang ditarik kembali titel sarjananya karena terbukti telah melakukan plagiasi terkait dengan karya skripsinya. Kemudian juga kita melihat fenomena yang cukup memalukan, yaitu masyarakat dikejutkan kembali dengan perilaku tidak etis dari beberapa guru besar yang seharusnya menjadi teladan akademik. Seorang profesor dari perguruan tinggi swasta terkenal di Bandung melakukan plagiasi dengan menulis artikel populer di koran nasional. Kemudian gelar profesornya dicopot dan ia juga dipecat sebagai dosen. Seorang profesor lainnya dari Sumatera juga ketahuan melakukan plagiasi dalam penulisan buku dan akibatnya penerbit terpaksa untuk menarik kembali buku itu dan yang bersangkutan juga dikenakan sanksi berat. Walau tidak terpublikasi ke masyarakat secara umum, namun sejumlah pimpinan perguruan tinggi yang memiliki komitmen tinggi terhadap menegakkan etika akademik yang sudah banyak melakukan tindak tegas kepada para mahasiswa, alumni, dan dosen yang terbukti melakukan plagiasi. Dan dalam hal ini seluruh sivitas akademika harus menjunjung tinggi norma-norma dan menjaga integritas akademik. Tidak hanya mahasiswa, tetapi dosen yang terbukti melakukan pelanggaran etika ilmiah akademik juga diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kadar dan tingkat pelanggarannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan integritas akademik secara umum? Yang disebut dengan integritas akademik ini adalah sifat keutuhan. Nah, artinya seorang sivitas akademika tidak dianggap utuh kalau tidak memiliki integritas yang memberi nilai kewibawaan, dan nilai kewibawaan dalam lingkungan akademik ini ada di dalam Tritunggal, yaitu berupa kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang diberlakukan di lingkungan sivitas akademika. Artinya, integritas akademik ini adalah rohnya, inti moralitas dari perguruan tinggi. Karena pada dasarnya unsur-unsur kejujuran, ketulusan, dan prinsip berpegang pada nilai dan moral tertentu itu terlihat dari bagaimana sivitas akademika menerapkan integritasnya. Kemudian, ini berbagai prinsip terkait dengan integritas akademik. Yang pertama yaitu kejujuran. Dalam dunia akademik, kejujuran dikaitkan dengan perilaku perkuliahan. Misalnya ketika mahasiswa mengerjakan
tes, kemudian mengerjakan makalah, mengerjakan UTS, mengerjakan UAS. Apakah mahasiswa tersebut berusaha untuk mengerjakan tes tersebut sesuai dengan kemampuan, atau bahkan sebaliknya, mereka memilih untuk mencontek? Dan yang kedua yaitu keadilan. Prinsip ini memberlakukan segala sesuatu secara universal dan menghargai hak orang lain. Dari sisi lain, plagiaris dinilai sebagai pelanggaran atas prinsip keadilan. Kemudian yang ketiga yaitu saling menghormati. Salah satu asas yang ada dalam integritas akademik adalah prinsip saling menghormati, karena dengan prinsip saling menghormati maka akan tercipta lingkungan akademis yang harmonis. Kemudian selanjutnya yaitu tanggung jawab. Adanya rasa tanggung jawab akan meningkatkan kualitas pembelajaran serta meningkatkan rasa percaya diri terhadap kemampuan masing-masing mahasiswa. Nah, ini berbagai problem terkait dengan integritas akademik. Problem pertama, misalnya dengan mengarang data atau hasil penelitian, ataupun dalam mencatat dan melaporkan hasil penelitian, ini yang disebut dengan fabrikasi. Kemudian problem yang kedua yaitu memanipulasi materi atau proses penelitian dengan mengubah data dan hasil penelitian sehingga hasil penelitian tidak tercatat secara akurat. Dan ini juga masalah dalam integritas akademik yang disebut dengan falsifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu meminta jasa orang lain untuk menuliskan atau mengerjakan penulisan untuk mahasiswa tertentu, misalnya menulis makalah, skripsi, laporan, dan yang lainnya. Dan biasanya ini terjadi dengan memberikan jasa berupa uang, seperti itu. Misalnya, tolong bantu skripsi saya, kemudian saya akan memberikan imbalan berupa uang atau dengan memberikan benda lainnya. Dan ini yang disebut dengan hosting, dan ini salah satu problem integritas akademik. Dan yang terakhir, ini yang sering kali terjadi yaitu plagiaris. Menggunakan pemikiran, proses atau hasil tulisan orang lain yang dipublikasikan atau tidak tanpa memberikan pengakuan maupun penghargaan dengan menyebutkan sumber referensinya secara lengkap. Dan ini seringkali terjadi, baik itu plagiaris yang dilakukan secara sengaja atau plagiaris yang dilakukan secara tidak sengaja. Baik itu plagiaris yang dilakukan secara sebagian atau plagiaris yang dilakukan secara total, menyeluruh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan plagiaris? Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010, maka plagiat ini adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dan ini yang disebut dengan plagiat. Kemudian mengambil karya orang lain dan mengakui sebagai miliknya karena tidak ada sitasinya. Kemudian merubah kata-kata tetapi tidak menyalin struktur kalimat tanpa menyebutkan sumbernya, memberikan informasi keliru tentang sumber dari sitasi. Ada sitasinya, tetapi sitasi yang diberikan ini bukan sitasi sesungguhnya, bukan sitasi dari penulis aslinya, dan ini masuk di dalam plagiat. Kemudian, mengapa plagiarisme akademik ini harus dikaji? Karena yang pertama, ini merupakan tindak kejahatan yang terus meningkat. Bahkan lebih mirisnya lagi ketika plagiat ini dianggap sebagai budaya. Dan karena dianggap budaya, maka mereka akan melakukan hal yang kesalahan-kesalahan seperti mengcopy tulisan orang lain, kemudian tidak menyertakan
referensinya dan akan dianggap biasa. Padahal ini adalah tindak kejahatan yang sangat berbahaya sekali karena mengakuisisi karya orang lain. Kemudian masih banyak di kalangan akademisi yang belum paham tentang makna plagiaris. Kita masih mengingat ada salah satu doktor di universitas terkenal di Yogyakarta yang gagal dalam sidang terbukanya karena terbukti melakukan plagiasi dan dia tidak sadar. Uh, uh, Calon kandidat dokternya ini tidak sadar kalau dia melakukan plagiasi. Jadi ceritanya dia menulis di dalam koran yang sudah terpublikasi, kemudian hasil dari tulisan tersebut, dari koran tersebut dikutip, kemudian diambil, ditulis secara menyeluruh di dalam disertasinya. Dan ini adalah salah satu potret ketidakpahaman terkait dengan makna plagiasi itu. Kemudian banyak usulan kenaikan pangkat jabatan yang ditolak karena terindikasi plagiasi. Berbagai laporan, kemudian penelitian yang kita baca di beberapa sumber referensi yang akurat, banyak sekali para akademisi yang tidak bisa untuk melanjutkan ke pangkat atau level selanjutnya karena memang tulisannya itu terindikasi plagiat. Kemudian contoh-contoh plagiat misalnya dengan menyalin kata-kata atau ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, memberikan informasi yang keliru tentang sumber dan citasinya, tidak memberikan tanda petik saat mensitasi kalimat orang lain, mengambil karya orang lain dan mengakui sebagai pemiliknya, kemudian merubah kata-kata tetapi menyalin struktur kalimat tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi teman-teman, ini yang sering kali terjadi, tetapi juga banyak sekali yang tidak paham terkait dengan bentuk plagiat-plagiat seperti ini. Misalnya dengan ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, kemudian kita kita mengambil atau statement orang lain, kita merujuk statement orang lain, kemudian kita tidak mengutipnya, tidak menggunakan tanda petik, maka ini juga masuk di dalam plagiasi. Kemudian kita sudah merasa benar gitu dalam menulis, kemudian kita mengambil dari referensi tersebut, ternyata itu bukan sumber atau kita keliru dalam pengambilan sumber tersebut. Untuk itu ketika kita merujuk dalam suatu artikel, merujuk dalam suatu jurnal maupun referensi lain, dipastikan terkait dengan sumber atau citasinya. Kemudian ini jenis-jenis plagiasi, misalnya plagiasi jenis invalid source ini adalah plagiasi yang terjadi ketika penulis memberikan informasi yang salah atau tidak memadai terhadap sumber-sumber informasi yang digunakan. Kemudian yang kedua yaitu duplication. Penulis menggunakan karya ilmiahnya sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa dia itu merupakan penelitian yang sudah dipublikasikan sebelumnya atau diberikan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu repetitive resort, yaitu peneliti atau penulis menggunakan data dan metode yang sama untuk penelitian baru tanpa menyebutkan bahwa metode ini pernah digunakan pada penelitian sebelumnya. Kemudian jenis plagiasi selanjutnya yaitu replication, yaitu mengirimkan naskah ke beberapa publikasi ilmiah. Misalnya karena tidak sabar menunggu jawaban dari satu jurnal, maka dia mengirim ke jurnal-jurnal yang lainnya. Dan ini merupakan salah satu jenis plagiasi yang disebut dengan replication. Nah, kemudian misleading attribution yaitu tidak menyebutkan pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam sebuah penelitian, tidak menyantumkan pihak yang tidak berkontribusi dalam naskah, dan ini juga merupakan jenis plagiat.
Kemudian verbatim plagias, yaitu plagiasi jenis ini mengcopy perkata, ide atau karya orang lain tanpa membubuhkan kutipan atau rujukannya. Kemudian yang terakhir yaitu complete plagiat. Dan complete plagiat ini adalah melakukan plagiat secara total, secara keseluruhan tanpa parafrases sedikit pun, kemudian seluruhnya diambil kemudian diakuisisi. Nah, ini beberapa pemicu dari plagiat. Yang pertama yaitu faktor budaya, karena plagiasi dianggap lumrah oleh sebagian kalangan gitu. Kemudian pemicunya adalah karena malas dan fasilitas dunia maya, karena sekarang eranya digital, kemudian mudah sekali kita untuk elaborasi, dan karena malas maka tinggal copy paste saja terus kemudian dimasukkan di dalam booknya. Kemudian yang ketiga yaitu penulis ingin segera menyelesaikan makalah, skripsi, laporan maupun tugas lain dan mengambil jalan pintas untuk melakukan plagiaris. Dan ini yang banyak sekali terjadi di kalangan akademisi karena kurangnya kompetensi, kurangnya keuletan dalam menulis sehingga mengambil jalan pintas. Kemudian penulis ingin mendapatkan uang dan intensif dana dengan jalan melanggar norma ilmiah akademik. Mungkin karena juga deadline dari seorang penulis tersebut sehingga orientasinya itu money oriented gitu. Jadi orientasinya itu bagaimana agar kita mendapatkan uang atau intensif dana tersebut sehingga dengan berbagai jalan tetap dilanggar, termasuk dengan melanggar norma-norma ilmiah akademik. Kemudian tuntutan dalam kenaikan jabatan fungsional akademik, dan karena kurangnya kompetensi sehingga melanggar norma akademik. Jadi kompetensi ini menjadi salah satu poin utama pemicu plagiaris. Karena kurangnya kompetensi maka seorang itu akan mudah sekali dalam melakukan plagiasi. Kurangnya pemahaman dalam materi, kurangnya pemahaman dalam tata tulis menulis, sehingga ini menjadi pemicu dalam melakukan plagiaris. Ini berbagai solusi yang kita tawarkan untuk pencegahan plagiaris. Pertama yaitu mengenalkan budaya tulis yang baik dan benar sedini mungkin sejak prasekolah. Jadi dari awal, dari kecil sudah dikenalkan bagaimana caranya menulis yang baik dan benar. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan iklim akademis yang sehat, seperti mekanisme check and recheck terhadap suatu karya ilmiah. Ketika di Fakultas Dakwah sendiri kita sudah mencoba untuk melakukannya. Jadi teman-teman yang akan melakukan sidang proposal sampai komprehensif, kemudian sampai ke sidang munaqashah, mereka akan karya tulis mereka akan dicek dengan sistem checker plagiat. Jadi kita sudah mencoba untuk menciptakan iklim akademis dengan cara check and recheck, dan kemudian ketika karya dari karya skripsinya misalnya angka plagiatnya itu lebih dari 30%, maka kami tidak akan menerima karya tersebut dan akan dikembalikan kepada mahasiswa, dan artinya ini tidak diujikan. Dan selanjutnya yaitu melakukan pelatihan pengembangan wawasan dan kecakapan sivitas akademik dalam menulis, dan ini menjadi poin yang cukup penting karena diharapkan dengan melakukan workshop maupun pelatihan maka akan menambah kompetensi dari sivitas akademika. Kemudian mengembangkan kebijakan dan mempromosikan pentingnya norma tulis menulis. Dan yang terakhir yaitu mensosialisasikan etika penulisan ilmiah akademik serta kontrol yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas. Jadi ketika misalnya benar-benar terbukti melakukan plagiat, baik itu dari alumni maupun dari tenaga pendidik atau kependidikan, diberikan sanksi yang tegas. Dan hal ini bertujuan
agar ada efek jerah sehingga tidak kembali lagi, tidak ada plagiat lagi di dalam Civitas Akademika. Ini referensi yang kita, ini beberapa referensi dari pembahasan hari ini, yaitu integritas akademik dan plagiaris, dari bukunya Andreas Lacko, kemudian dari berbagai jurnal, ini Bernawi, kemudian Faizuddin Harliansyah, Hendrawan Sutanto, kemudian bukunya Nyoman Gutaratna, yaitu cara praktik menulis dan menerbitkan karya ilmiah, kemudian bukunya dari Zainur Rahman, yaitu menulis dari teori hingga praktik. Ya teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Semoga kesehatan, keberkahan, dan ridho Allah senantiasa bersama kita semua. Amin Allahumma amin. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.